لو كان بيننا الحبيب. Pelatihan asuhan keperawatan spiritual pasien COVID-19 di rumah sehat terpadu Dompet Duafa ya. Qadarullah saya positif COVID dan dirawat dengan COVID ya selama 33 hari, 15 hari di ICU, 3 hari di HCU, kemudian di ruang perawatan COVID 15 hari. Sehingga saya bisa merasakan betul bagaimana pengalaman spiritual, tidak hanya fisik yang terpenting, tetapi juga aspek spiritual itu menjadi penting bagi pasien-pasien, terutama pasien COVID-19 ya, di mana tentunya bagi pasien sendiri dengan masalah pernafasan ini satu gambaran pasien COVID, dan ini adalah hasil ronsen saya sendiri di mana pada saat pertama kali ternyata kedua paru saya itu hampir semuanya itu hanya sebagian saja yang berfungsi. Saya ingin menghirup udara sampai kita sudah belajar tentang nafas dalam tapi tidak bisa gitu, Masya Allah ya. Jadi kita bersyukur semua itu kita diberikan kesehatan sehingga bagaimana kita bisa memberikan juga tenaga-tenaga perawat itu untuk memberikan asuhan keperawatan spiritual ya kepada pasien, karena ternyata pada pasien-pasien COVID terutama ya karena diisolasi ya, jadi perawatannya itu memang tidak boleh dijenguk ya oleh keluarga ya, itu akan memberikan satu masalah tersendiri kepada pasien-pasien yang COVID, apalagi dirawat di ruang ICU ya. Kebetulan saya ini dalam kondisi sadar ketika di ICU. Kemudian apa yang dilakukan oleh perawat pada saat malam itu kan kita gelisah ya, takut gitu, hanya dua kemungkinan, hidup ataupun mati, bayangannya itu saja ketika didiagnosa COVID gitu. Tapi pada saat itu seorang perawat ya kemudian mendekati saya, "Ibu, mari sama-sama kita berdoa." Kemudian dia berdoa untuk saya untuk mendoakan orang yang sakit. Dia bacakan doa, Allahumma rabbin nas ashibil ba'sa isfi anta syafi la sifa ila sifauka la yugadiru sakoma. Sambil dia bacakan artinya. Saya sampai setelah itu baru saya tenang. Tenang, Masya Allah, berarti begitu efeknya antara spiritual itu sehingga membangkitkan kita lagi bahwa kita itu tidak sendiri, ada Allah gitu ya. Jadi dalam kesendirian itu kita tidak sendiri gitu karena ada Allah ya. Jadi itu yang membuat menjadi tenang. Jadi penting sekali peran seorang perawat dan betapa mulianya ya tugas seorang perawat. Jadi dampak fisik itu tidak hanya pada sakit, tapi sakit itu tidak hanya berdampak kepada fisik saja, tetapi psikososial ya, kemudian budaya, ekonomi maupun spiritual. Nah, kalau menurut konsep spiritual sendiri, justru spiritual itulah yang akan berpengaruh terhadap emosional, fisik dan sosial. Tentunya itu akan saling mempengaruhi, apalagi pasien-pasien yang COVID begitu didiagnosis dia positif COVID, maka dia akan menimbulkan stres, akan menimbulkan emosi yang dia menjadi emosi, kemudian marah. Bahkan saya sendiri karena pengalaman ya, ada yang menyalahkan dia dirawat karena memang satu ruangan dengan saya, menyalahkan temannya gitu. Ini kan gara-gara dan lain sebagainya, gara-gara siapa disebutkan dan lain sebagainya ya. Karena memang seperti itu, memang penularannya begitu menular sekali ya dari COVID ini ya. Nah, hikmah sakit, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, penyakit, kecemasan, kesedihan, kepedihan, kesusahan hingga duri menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahannya. Yaitu hadis riwayat Al-Bukhari ya. Jadi barangkali pernah juga ada tenaga kesehatan yang positif ya. Saya mendengarkan juga ketika saya dirawat, jadi saya seperti jadi wawancara dengan perawat-perawat, Masya Allah ternyata sebagian besar mereka juga positif ya. Jadi mereka tuh berjuang merawat kita, dan betapa besar pahalanya ya orang-orang yang memberikan pelayanan tersebut ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berkeinginan untuk diselamatkan oleh Allah dari bencana pada hari kiamat,
maka bantulah ya orang yang dalam kesulitan atau hindarkan kesulitannya. Kemudian barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, bagaimana perawat kita ketika membantu pasien untuk melakukan kebaikan, pasien sampai sholat, karena kebanyakan dari hasil penelitian banyak pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu tidak melakukan sholat. Ada beberapa alasan karena karena apa? Tidak tahu cara sholat, tidak tahu cara wudhu, ya. Mereka menganggapnya hanya berwudhu, tidak tahu cara tayamum dan lain sebagainya. Kalau kita memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan edukasi, ya, edukasi Islam kepada pasien-pasien tersebut, kepada tentunya kalau agamanya adalah Muslim, kalau selain itu mungkin sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan kalau kita memberitahu kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jika dia melakukan, dan mudah-mudahan itu akan menjadi amal jariah kita yang terus mengalir, ya. Nah, ini spiritual care. Apa sih spiritual care, ya? Kata spiritual berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus, yang berarti hembusan atau bernafas. Kata ini memberikan makna segala sesuatu yang penting bagi hidup manusia. Jadi sesuatu yang berbeda, tetapi ada kaitan antara spiritual dengan religius. Kalau religius itu dia identik dengan agama, tapi spirit itu satu dorongan, ya. Satu di sini hembusan nafas, kekuatan, ya. Sesuatu yang bermakna itu adalah spiritual. Jadi spiritual care adalah praktek dan prosedur yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien, ya. Jadi ini titer daripada spirit. Bisa jadi pasien-pasien itu ada yang dispirit ataupun inspired. Jadi dia menginspirasi, ya, kemudian dia menjadi kuat dan lain sebagainya. Ini pengalaman saya sendiri, ya, pengalaman spiritual COVID-19 dengan komorbid yang dirawat di rumah sakit tadi. Sehingga memang betul-betul dari spiritual itulah yang membuat menjadi kita merasa tenang, kemudian merasa ada satu kekuatan, kemudian tetap berdoa yang untuk kebaikan, gitu. Karena kalau semakin takut pasien-pasien COVID tentunya akan semakin stres. Saya karena memang ada komorbid, apalagi pasien-pasien dengan komorbid, dengan stres itu akan menimbulkan sesak nafas, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan jadinya saya share yaitu dengan spiritual Islam. Apa itu spiritual Islam? Yang pertama sabar dan sholat, P-nya itu pasrah, I-nya istighfar, R-nya ridho, I-nya ikhtiar, T-nya tilawah, U-nya ujian, kemudian A-nya asyafi, kemudian L-nya lapang dada, kemudian Islam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah, kemudian banyak bersolawat, di mana solawat itu juga ada solawat syifa. Bagaimana kita juga bisa mengajarkan pasien untuk bersolawat syifa kepada kepada pasien, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi itu yang saya lakukan ketika memang alhamdulillah saya bersyukur, sakit itu juga bersyukur karena mungkin akan membersihkan dosa-dosa kita, ya, kemudian semakin dekat kepada Allah, gitu. Karena apa? Kita juga yang diingat mati, gitu, ya, takut mati. Begitu juga dengan pasien-pasien yang sedang dirawat, mereka ketakutan seperti itu. Sebetulnya kesempatan kita untuk mendekatkan mereka, ya. Begitu juga yang misalnya mungkin ada derajat yang berat, ringan, dan sedang, ya, itu bisa walaupun dia derajatnya ringan, tetapi kalau dia stres bisa menjadi berat, ya. Kemudian lazimkan berzikir, beramal soleh, dan munajat doa. Nah, ini karakteristik spiritual. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Apakah memang sebelum pasien dirawat, apakah memang dia menjalankan ibadah, ya. Kemudian hubungan dengan orang lain, apakah punya perkumpulan-perkumpulan yang biasanya mungkin biasa mengaji, ada juga yang pernah sakit
saya tidak bertanya pada pasien itu, kemudian dia yang akhirnya menangis, rupanya dia bisa biasa untuk azan, ya, biasa untuk memimpin doa dan lain sebagainya. Ketika dia sakit, tentunya kebiasaan-kebiasaan itu menjadi seperti kehilangan, ya. Kemudian hubungan dengan diri sendiri, apa makna dan arti hidup bagi pasien? Bagaimana pasien menyadari makna dan tujuan hidupnya berdasarkan yang telah dikerjakan, ya. Jadi barangkali ada yang merasa sudah tidak berguna lagi karena diisolasi, ya, sampai ada kasus yang pasien COVID bunuh diri, ya, karena memang berbeda sekali, ya. Saya sendiri merasakan bagaimana stresnya pasien yang COVID karena sudah ada stigma, ya, stigma kalau COVID itu mematikan dan lain sebagainya, ya, mungkin yang membuat stres. Kemudian hubungan dengan alam itu juga akan membangkitkan satu dorongan spirit, ya, bagaimana apakah dia bisa berdamai, ya, dengan melihat mungkin alam-alam dan lain sebagainya. Nah, di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu juga ada tentang perlindungan hak pasien. Salah satunya adalah pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Nah, ini tadi saya mendengar dari Bu Tias bahwa rumah sakit Dompet Duafa itu juga pada nantinya akan menjadi rumah sakit yang bernuansa Islami, ya, Bu Tias, ya. Ya. Nah, ini ada yaitu Persatuan Rumah Sakit Syariah, ya. Rumah sakit syariah di Indonesia terakhir yang saya dengar sudah ada 13 rumah sakit, ya, yang berbasis syariah, ya. Jadi ini adalah standar minimal, standar pelayanan minimal rumah sakit syariah berdasarkan MUKISI tahun 2017. MUKISI itu Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia. Yang pertama adalah membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan. Kemudian yang kedua hijab untuk pasien. Yang ketiga mandatory training untuk fikih pasien. Yang keempat adanya edukasi Islami, leaflet atau buku kerohanian. Yang kelima, pemasangan EKG sesuai gender. Yang keenam, pemakaian hijab ibu menyusui. Yang ketujuh, pemakaian hijab di kamar operasi. Kedelapan, penjadwalan operasi elektif tidak terbentur waktu sholat, ya. Jadi Masya Allah. Jadi betul-betul untuk Islami jadinya, ya. Nah, ini acuan keperawatan spiritual Stikes Jayakarta sudah mengaplikasikan yaitu sejak tahun 2015, ya, untuk mengaplikasikan pada saat praktek nurse ini di salah satu rumah sakit untuk mempraktekkan asuhan keperawatan spiritual membantu ibadah pasien. Nah, untuk asuhan keperawatan spiritual itu kita bisa menggunakan 3N ataupun 3S, yaitu 3N Nanda, Nok, dan Nik. Kemudian 3S kita gunakan buku panduan dari PPNI, yaitu ada SDKI, SLKI, dan SIKI. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Tetapi untuk saat ini karena yang sudah disosialisasikan yaitu 3S ini, maka pada kesempatan ini yang saya akan bahas ini yaitu tentang 3S ini, ya. Kemudian pengkajian itu kalau pengkajian yang masih manual itu dituliskan pada format pengkajian, tapi untuk di Rumah Sakit Dompet Duafa, alhamdulillah, ya, sudah secara digital. Tetapi mungkin tinggal mengintegrasikan dari hasil diskusi itu untuk diintegrasikan yang sudah ada, ya. Dari pengkajian ini juga saya lihat sudah ada di pengkajian masuknya di kolom rohani, tetapi selama ini yang melakukan adalah bimbingan rohani, ya. Padahal itu juga itu termasuk ini ada gitu tugas kompetensi untuk membantu memfasilitasi ibadah, itu adalah salah satu kompetensi perawat berdasarkan buku panduan dari PPNI, ya, yaitu memfasilitasi ibadah pasien. Pengkajiannya yaitu faith, jadi agamanya, ya, keyakinannya, kemudian important bagaimana bahwa agama itu mempengaruhi kesembuhan, kesehatan, community, apakah dia mempunyai pengajian atau dan lain sebagainya, ya, di dalam komunitas, ya. Kemudian action apa yang akan kita lakukan untuk membantu ibadah pasien. Saya lihat
kalau dari presentasi untuk Rumah Sakit Dompet Duafa ini sudah ada ya, tetapi itu yang mendokumentasikan adalah bimbingan rohani. Nah, kalau perawat itu kan 24 jam ya bersamai pasien. Kalau bimbingan rohani mungkin kalaupun ada itu dia jam kantor saja barangkali ya. Tentunya sehingga kenapa penting juga kita perawat untuk mempelajari tadi. Karena kalau sudah menjadi rumah sakit syariah, salah satu juga perlu mempelajari yaitu fikih pasien. Nah, ini kalau diagnosis menurut Nanda diantaranya distres spiritual, risiko distres spiritual, kesiapan meningkatkan kesejahteraan spiritual, hambatan religiositas, risiko hambatan religiositas, kesiapan meningkatkan religiositas, dan distres moral. Nah, ini NOK-nya saya tidak akan membahas yang ini ya. Ini nah, tetapi yang akan kita bahas adalah dan yang dimasukkan nanti dalam aplikasi aplikasi asuhan keperawatan spiritual berbasis web dan mobile itu berdasarkan PPNI ya. Jadi diagnosisnya kemudian dan juga SLKI dan SIKI mungkin nanti yang akan dipresentasikan oleh Pak Edi ya. Jadi ini SLKI, jadi berdasarkan PPNI 2019 ya. Nanti mungkin lebih jelasnya juga saya akan berikan modul untuk asuhan keperawatan spiritual ya. Ini bisa dibaca nanti ya. Kemudian SLKI untuk berduka ya. Kemudian untuk distres spiritual, keputusasaan ya. Pasien-pasien yang dirawat di ruang COVID tentunya mungkin karena dia sendiri dan yang kasus-kasus itu ya mungkin yang sudah baca di pretest, jadi itu memang kasus nyata gitu yang saya buatkan untuk apa soal itu. Jadi memang ada seperti itu ya, putus asa ya. Jadi kemudian yang selanjutnya risiko distres spiritual. Nah, apa yang intervensinya tentu ada yang utama, ada yang intervensi pendukung. Banyak intervensi yang dapat dilakukan. Mungkin ini kalau di sini saya cantumkan untuk semuanya ya. Intervensi utamanya misalnya reduksi ansietas, kemudian terapi relaksasi, ada juga terapi pendukung, bantuan kontrol marah ya, karena pasien-pasien yang ini juga pengalaman ketika dirawat COVID, dia masih belum menerima, ternyata tahapan penerimaan itu dialami oleh pasien ya, mulai dari denial ya, kemudian tahapan-tahapan selanjutnya, bargaining, kemudian sampai tahapan dia menerima itu perlu waktu gitu, marah kepada keluarga karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya ya dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana pasien kemudian menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian intervensi lainnya lagi misalnya biblioterapi dengan membaca, dengan tulisan-tulisan. Makanya kadang ada yang dia COVID ya, dia menuliskan cerita dia semua karena bagi dia itu dapat menurunkan stres, sehingga tentunya kita husnuzon, berprasangka baik ya. Tetapi kan ada sekarang media sosial yang menganggapnya itu menjadi negatif. Kok udah lagi COVID, sakit bukan konsentrasi, fokus ke pengobatan gitu kan. Mungkin setiap orang akan berbeda. Setiap orang akan berbeda yang mungkin kalau seperti saya itu menutup komunikasi karena saya memang sedang tidak stabil untuk gula, tensi ya. Seseorang lain lagi mungkin dia akan berbeda, tergantung derajatnya juga, ada yang ringan, ada yang sedang. Sehingga dia menuliskan setiap rinci dari mulai di awal masuk, sampai dia cuci darah, sampai tiba-tiba dan akhirnya akhirnya meninggal. Jadi dia setelah meninggal, orang mendapatkan, oh langkahnya seperti ini loh, oh kenapa dia bisa berbahaya. Jadi ada hikmahnya juga, jadi ada jejak digital gitu ya, yang mungkin kalau itu menjadi pengajaran bagi orang lain, menjadi pahala juga gitu untuk yang menuliskan tersebut gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berpikir yang positif gitu, apapun yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian dukungan emosi ya, dukungan hipnosis diri. Nah ini juga penting, spiritual terhadap diri sendiri. Ini yang saya lakukan ketika baru pertama kali itu kondisi semua ada hikmahnya. Saya tidak tahu semua hasil lab saya tahu setelah keluar dari rumah sakit ternyata semuanya itu abnormal gitu ya. Tetapi ketika di ruang rawat itu saya menghipnosis diri, artinya dengan berdoa kepada Allah, karena Masya Allah, kebesaran Allah, makhluk yang begitu kecil bahkan kita tidak nampak
memberikan efek yang besar terhadap tubuh kita. Sampai saya mengucapkan, karena yang namanya virus itu juga makhluk Allah. Wahai makhluk Allah, marilah sama-sama kita tunduk kepada Allah. Jadi saya berkomunikasi dengan diri sendiri, kemudian dengan karena apa? Virus pun makhluk Allah. Mudah-mudahan dengan kitanya taat mendekatkan diri kepada Allah, virus itu pun jadi makhluk Allah juga gitu. Jadi sampai saya berdoa seperti itu ya. Kemudian dukungan kelompok, dukungan keyakinan, dukungan memaafkan. Memaafkan itu juga sesuatu, ternyata dengan kita memaafkan, dengan kita ridho, ya Allah aku ridho. Kemudian memaafkan siapapun, itu akan melegakan kita dan lapang gitu. Jangan ada sedikit pun gitu, sehingga saya berupaya untuk memaafkan siapapun gitu ya. Dan ada hikmahnya, mungkin pembelajaran setelah sakit pun lebih banyak gitu ya. Jadi takut gitu untuk salah bicara atau apa gitu ya. Jadi saya pun minta maaf gitu ya ke semua yang mungkin saya tidak sengaja gitu kan untuk tersakiti. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan pelaksanaan ibadah. Bagaimana ya tadi ketika perawat membantu ibadah, tentunya pahalanya akan kita dapatkan bagi orang yang menjalankan juga ya. Contohnya membantu untuk berwudu, bertayamum ya. Kemudian selanjutnya banyak teknik-teknik ya yang dilakukan juga. Ini teknik imajinasi terbimbing, menenangkan ya. Kemudian selanjutnya ada juga terapi reminiscence ya. Jadi remind itu kan mengingat. Nah, ternyata pasien-pasien yang COVID itu akan berefek terhadap otak, memang saya rasakan. Beberapa hari setelah saya 1 bulan dirawat, kemudian waktu 1 bulan setelah di rumah itu masih adaptasi, mau melakukan apa-apa, mau ngomong apa-apa lupa ya. Jadi seperti itu. Bagaimana mungkin kita perawat sering mengingatkan, karena supaya neuron yang ada di otak itu tetap berkembang gitu, tidak jadi sampai lupa. Ini yang saya lakukan. Jadi ketika di rumah saya akan pakai sticky note. Saya hari ini mau ngapain, tulis, lama-kelamaan alhamdulillah ya. Jadi dengan sticky note saya tempel. Karena saya lupa mau ngapain, kalau tidak saya jadwal, lupa. Alhamdulillah lama-lama sudah berkembang lagi dan saya alhamdulillah sudah bisa menulis lagi dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu terapi juga ya. Kemudian siki yang selanjutnya adalah berduka, itu dukungan pelaksanaan ibadah tadi sama ya. Kemudian untuk distress spiritual ya, dukungan untuk memaafkan ya, dukungan pelaksanaan ibadah dan yang lain-lainnya itu banyak, nanti bisa dibaca ya. Dukungan perkembangan spiritual dan promosi dukungan spiritual ya. Nah, ini untuk keputusasaan, ini adalah intervensi utamanya, dukungan emosional, promosi harapan dan promosi coping. Kemudian untuk intervensi pendukung, fasilitasi pengungkapan perasaan ya. Barangkali pasien menangis atau bercerita, memang jadi lama waktunya ya kalau mendengarkan pasien ya. Kemudian fasilitasi perasaan bersalah, tetapi jangan kita menjudge. Karena apa? La ba'sa tahurun insya Allah. Tidak perlu khawatir, insya Allah akan membersihkan dosa gitu. Tapi jangan juga kita sebagai tenaga kesehatan coba ibu istighfar, mungkin selama ini banyak dosa-dosa. Nah, itu bisa jadi malah makin sedih gitu ya dengan dosa-dosanya. Tapi bagaimana kita tidak menjas, tapi kita ajarkan saja atau bersama-sama dengan berzikir. Tadi seperti berdoa, sama-sama berdoa ya, nah, seperti itu. Kemudian ini juga selanjutnya ya, pelibatan keluarga, pencegahan bunuh diri, terutama pada pasien-pasien COVID ya. Makanya di ruang rawat yang saya dirawat sudah nggak bisa keluar sama sekali sekarang, kecuali yang ke ruang rawat ya. Walaupun saya di pinggir itu tidak bisa, Anda terkunci. Kemudian ada CCTV ya, sehingga apa yang dilakukan itu bisa dipantau ya. Bahkan ketika di ICU, karena kalau lagi banyak pasien, saya suruh perawatnya, ibu nanti gini aja ya, dada-dada atau ibu teriak karena ada CCTV gitu dan lain sebagainya ya.
karena memang stres ya pasien-pasien seperti itu. Saya sempat juga sendiri karena ketakutan ya dan lain sebagainya sampai muncul mimpi dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kemudian risiko distres spiritual. Ini intervensi utamanya, dukungan perkembangan spiritual, promosi perkembangan dukungan spiritual, dan ada intervensi pendukung. Kebanyakan dari semua intervensi itu ada dukungan pelaksanaan ibadah untuk semua diagnosa keperawatan ya. Ini bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya reduksi ansietas, promosi sosialisasi. Kalau perlu dirujuk mungkin ke psikolog dan lain sebagainya. Terapi murotal. Nah, ini juga pengalaman ketika dirawat di ruang ICU ya, karena saya sadar kemudian ada keluarga yang meminta, karena keluarga ya sebelah saya itu tidak sadar ya. Jadi tidak sadar keluarganya itu meminta untuk dibacakan disetelkan murotal. Nah, tentunya volumenya yang diatur ya, tidak mengganggu pasien-pasien yang lainnya, karena di dalam di ruang ICU pun itu mungkin ada yang bukan beragama Islam ya, jadi ada agama-agama lain. Nah, kebetulan saya dekat sekali dan memang itu jadi saya mendengar. Nah, itu ternyata menenangkan, membuat tenang. Kecuali memang pasien-pasiennya itu Muslim ya, kalau Muslim semua mungkin memang bisa disetelkan murotal melalui sentral ya, seperti itu. Kemudian mengingatkan waktu sholat, mungkin setiap azan itu akan bunyi azan ya. Kemudian terapi penyalahgunaan zat, terapi reminiscence ya, itu yang tadi. Nah, kenapa terapi murotal? Ternyata dari hasil penelitian, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka suara yang kita perdengarkan itu akan masuk ke telinga. Ke telinga akan disampaikan ke otak sehingga akan menggetarkan daripada neuron-neuron, sehingga akan mengaktifkan. Sehingga memang kenapa pasien-pasien yang tidak sadar terutama ya, itu sebaiknya malah untuk dirangsang terus. Saya aja yang sadar sampai rumah banyak lupa gitu ya. Ya alhamdulillah qadarullah, Allah berikan saya untuk kesempatan sehat kembali ya. Nah, ini Psikis Jayakarta sudah mengaplikasikan, sudah mengintegrasikan kurikulum ya. Kemudian PBM di kelas, laboratorium, klinik, dan seminar serta aplikasi asuhan keperawatan ya. Mengadakan pelatihan di RSUD Pasar Rebo, RSUD Depok, dan sekarang mengadakan pelatihan di Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa. Mudah-mudahan semakin menyebar lagi untuk asuhan keperawatan spiritual ini ya. Kemudian yang terkait pelaksanaan syariat yaitu ada azimah dan rukhsah. Ketika melakukan ibadah itu ada rukhsah yaitu kemudahan ya, kemudahan atau satu keringanan yang disyariatkan karena keuzuran. Jadi kalau sakit yang dia tidak boleh kena air ya untuk berwudu bisa bertayamum. Ini dalil tentang rukhsah ya. Allah menghendaki kamu kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu kesukaran ya. Nah, jadi Allah suka rukhsah atau kemudahan. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi wudhu yang wajib itu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Nah, yang lain itu sunnah. Apalagi ketika sakit tentunya ada kemudahan. Mungkin nanti ini akan lebih detail lagi, akan dibahas oleh Bu Nedra tentang memfasilitasi ibadah pasien ya. Jadi yang lainnya sunnah, misalnya hidung, kemudian telinga itu sunnah gitu. Dan wajibnya adalah 1 kali gitu ya. Tetapi ada pasien yang kita sudah jelaskan, misalnya enggak, dia mau lengkap juga, tidak apa ya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pasien. Ini anggota-anggota wudhu yang kalau dia ada anggota wudhu itu kan muka, kemudian kepala, tangan, dan kaki. Justru yang terkadang wajib itu yang kepala, bukan dahi ya, tetapi kan kebanyakan wudhunya itu di dahi ya. Ini peralatan, kalau tidak bisa ke kamar mandi bisa menggunakan spray dibantu oleh perawat, tetapi tentunya dengan bersuci terlebih dahulu ya, kemudian tayamum. Kalau pasien kan merasa saya ada pasien ada najis, saya nggak mungkin sholat gitu. Nah, kalau misalnya kateternya lama sampai sebulan dipasang kateter, saya pun sebulan ya,
bagaimana kalau dia tidak ini ya, tidak sholat gitu karena merasa ada najis gitu ya. Berarti kan meninggalkan sholatnya banyak sekali gitu. Padahal sholat itu yang akan pertama kali dihisab nanti ya. Nah, ini rusuk ibadah sholat. Nah, ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Neda ya, tata cara bagi sholat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.